Viral grup Facebook fantasi sedarah gak habis pikir sama pelakunya. Selain dilarang dari segi hukum dan agama, ternyata banyak dampak buruk bagi kesehatan. Episode FBI, Farhan bedah isu kali ini kita akan membedah grup Facebook fantasi sedarah dan bahayanya dari sisi medis. Di hampir semua masyarakat, hubungan sedarah dalam bentuk seksual itu ditentang, baik secara moral, sosial, ataupun hukum. Dan orang yang punya pikiran atau fantasi seperti ini dianggap sebagai menyimpang ataupun memiliki gangguan jiwa. Anehnya, mereka sadar akan stigma tersebut, sehingga mereka memilih berkumpul di ruang online melalui grup Facebook. Ini agar mereka merasa aman. Ketika fantasi yang harusnya hanya di batas pikiran mulai dinormalisasi, batas antara fantasi dan tindakan nyata itu bisa menjadi sangat kabur. Dan inilah titik bahayanya, karena bisa menjadi tindakan nyata. Karena risikonya sangat besar dari berbagai aspek. Kita mulai kronologinya. Pada bulan Agustus tahun 2024, inisial MR membuat grup Facebook fantasi sedarah. Wah, dari namanya aja udah jujur bikin merinding sih. Dan ternyata grup ini berisikan konten pornografi dan incest. Jadi hubungan seksual dalam status persaudaraan yang dekat. Grup ini bahkan menyentuh anggota hingga 32.000 sebelum akhirnya Meta menghapus grup tersebut. Ternyata ini grup berbayar, di mana tarif kontennya itu sekitar 50-100.000. Anehnya, ada yang mau. Usut diusut, motifnya itu adalah kepuasan pribadi dan juga berbagi antar anggota grup. Tidak hanya MR saja, namun banyak pelaku lainnya. Uniknya, setiap pelaku tuh punya perannya masing-masing. Ada yang menyebar konten, ada yang menjual konten, ada juga yang membuat video asusila dirinya dengan korban. Dan kalau kita lihat, salah satu korbannya adalah keponakan di bawah umur. Bayangin, anak kecil hubungannya masih sedarah, tapi dilakukan tindakan keji pada dirinya. Dan saat ini MR serta pelaku lainnya sudah tertangkap pada 19 Mei 2025. Mereka dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda 6 miliar. Pertanyaannya, memang apa sih bahayanya? Apakah ada hubungan terkait dengan medis? Jawabannya ada, banyak sekali dampak negatifnya. Pertama, dari aspek biologis. Ada dampak terhadap keturunan yang dihasilkan hubungan sedarah. Oke, sebelum itu kita harus pahami dulu, incest itu sebenarnya apa? Incest itu hubungan seksual antara anggota keluarga yang dekat, seperti orang tua anak ataupun kakak dengan adiknya. Dan fantasi sedarah itu bisa jadi pemicu terjadinya hubungan incest. Apa yang terjadi? Pada anak atau keturunan dihasilkan, ada beberapa yang bisa terjadi seperti kelainan genetik dan cacat lahir, gangguan perkembangan kecerdasan dan juga mental. Ada tuh anak yang jadi cacat, kemudian mengalami keterlambatan perkembangan, dan tidak bisa seperti anak-anak seusianya. Kemudian dapat pula terjadi kelemahan sistem imun. Akibat apa? Anak yang dihasilkan dari hubungan sedarah memiliki kecacatan secara genetik dan juga fisik, itu memberikan kerentanan anak tersebut untuk mengalami penyakit. Kemudian bagi korbannya, ada risiko infeksi menular seksual. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apakah pelaku hanya berhubungan dengan korban saja atau ada hubungan dengan orang lain yang kita tidak tahu. Selanjutnya adalah dampak psikologis dan sosial. Bayangkan jika seseorang hamil dari hubungan sedarah, secara hukum itu tidak sah. Kemudian, bayangkan kalau dia masih di jenjang pendidikan atau masih sekolah. Dia sudah memiliki anak dan anak itu contohnya dari ayahnya. Bagaimana pendapat teman-temannya? Bagaimana pendapat keluarganya? Dan terakhir adalah risiko kematian bila sampai terjadi gangguan mental, depresi, ada keinginan untuk mengakhiri hidup, dan lain sebagainya. Anak yang dihasilkan dari hubungan saudara ini juga ada risiko kematian yang lebih tinggi karena risiko cacat yang dialami. Tapi kenapa bisa ya hubungan saudara atau incest ini kok timbul berbagai penyakit ataupun kecacatan? Jadi secara sederhana seperti ini, gen kita itu ada yang dominan dan juga ada yang resesif. Resesif ini ibaratnya gen yang tertutup, dia malu-malu. Contoh, penyakit A. Penyakit A itu bisa terjadi kalau ada dua gen yang tertutup muncul pada individu. Contohnya A kecil, A kecil. Kebanyakan orang itu bersifat heterogenik, alias ada gen A besar, A kecil. Itu sepaket ya, pasangan A besar, A kecil. Tapi ada juga yang
gennya A besar A besar, itu individu yang sehat, dan gennya A kecil itu individu yang sakit. Ini kita bahas penyakit yang diturunkan secara autosomal resesif atau penyakit yang diturunkan dari gen tubuh yang umumnya tertutup. Pada kondisi hubungan sedara, kalau kita memiliki gen yang sama-sama heterogenik alias dia membawa gen cacat tapi belum muncul pada tubuhnya, ketika A besar A kecil bertemu dengan A besar A kecil, ada 3 kemungkinan dapat terjadi. Pertama, 25% anak yang dihasilkan akan sehat atau A besar A besar. 50% anak yang dihasilkan akan sehat dengan membawa gen yang cacat tapi tertutup sebesar 50%, dan 25% akan menjadi cacat yaitu gen A kecil A kecil. Nah, itulah terjadi peningkatan peluang terjadinya gen cacat pada anak yang dihasilkan. Sedangkan kalau hubungan di luar keluarga atau hubungan secara umum bukan saudara, gennya itu berbeda-beda. Jadi meskipun dia heterogenik, bisa saja gen cacat tersembunyi yang dia bawa itu berbeda dengan gen cacat yang kita miliki. Jadi itu menurunkan terjadinya kemunculan gen cacat pada anak yang dihasilkan. Intinya sih pokoknya ada gen cacat yang tersembunyi, tapi kalau dia hubungan saudara gennya bisa muncul. Contoh penyakitnya pertama thalassemia. Ini adalah kegagalan produksi hemoglobin yang normal. Sehingga apa? Hemoglobin itu kan berfungsi untuk mengikat oksigen. Akhirnya sel darah merah itu tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Makanya orang yang mengalami thalassemia, dia akan mengalami kurang darah atau anemia. Tapi ini akan menahun karena itu merupakan kelainan secara genetik. Kemudian cystic fibrosis, yaitu perubahan lendir yang dihasilkan tubuh menjadi lebih kental, sehingga apa? Dia bisa mengganggu pernapasan dan menyumbat jalur napas. Ini bisa berbahaya. Lalu albino, kita pernah lihat ya, ada orang yang sangat putih, bahkan seperti tidak memiliki pigmen sama sekali. Ya, itu kondisi yang kita sebut dengan albino atau albinisme, di mana ada kelainan produksi pigmen tubuh sehingga tidak keluar sama sekali atau sangat sedikit. Kemudian hemofilia, ini adalah penyakit keturunan di mana darah itu sulit sekali untuk membeku. Jadi kalau dia kena luka atau misalkan kena benda tajam, darah yang muncul itu banyak sekali. Padahal awalnya lukanya cuma sedikit. Biasanya juga ketahuan kalau pas disunat ya, kalau anak laki-laki disunat, kok perdarahannya nih banyak banget dan nggak berhenti-berhenti. Setelah dites, ternyata dia mengalami hemofilia. Dan juga muncul berbagai sindrom akibat gen yang tersembunyi tadi muncul dari hubungan seksual incest. Selain penyakit, ada juga kecacatan yang mungkin timbul pada anak yang dihasilkan. Pertama, adanya polidaktili atau jari tambahan. Dari kita contoh nih, cuma ada 5, dia bisa timbul 1 lagi. Atau ada yang berdempet dan lain sebagainya. Selain itu, bibir sumbing. Karena ada kecacatan pada saat perkembangan janin. Selain itu, gangguan jantung, seperti gangguan katup, perkembangan organ jantung. Dan ternyata ada kasus viral dari hubungan incest ini. Salah satu kasus incest yang meresahkan di masyarakat terjadi di Banyumas. Ini seorang pria berinisial R mengaku telah membunuh 7 anak yang dihasilkan dari incest dengan anaknya sendiri. Setelahnya, dia dihukum penjara seumur hidup. Anaknya berinisial E mengaku telah melahirkan 7 bayi dan dibunuh langsung oleh R selaku ayah dan pelaku dari hubungan seksual saudara itu. Korban mengaku bahwa persetubuhan itu terjadi dengan dasar ancaman, dan sang ibunya sendiri yang membantu proses persalinan di gubuk. Aduh, udah gak kebayang sih. Kalau di luar negeri gimana? Ternyata ada kasus juga dari keluarga Whittaker. Keluarga Whittaker ini memiliki sejarah hubungan saudara yang sudah cukup lama. Dan dari hasil incest tersebut, banyak anak yang dilahirkan memiliki kelainan mental dan fisik. Bahkan salah satu anggota keluarganya tidak bisa bicara, hanya bisa mendengus. Grup fantasi saudara bukan hanya sekedar forum diskusi, tetapi telah berpotensi memicu atau memfasilitasi tindakan nyata incest.
Fantasi adalah bagian dari dunia batin manusia dan tidak semuanya harus diikuti, tidak semua harus dilakukan. Jika kamu memiliki dorongan atau pikiran yang membingungkan atau mengganggu, silahkan konsultasi dengan profesional seperti dokter atau psikolog. Grup fantasi saudara memang seharusnya dibubarkan karena dampak negatifnya itu banyak sekali, baik bagi korban, anak yang dihasilkan, dan juga timbullah keinginan bagi para anggotanya untuk melakukan tindak kejahatan nantinya. Sekian FBI, Farhan Bedah Isu kali ini. Kalau ada pertanyaan atau isu kesehatan yang pengen aku bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik lagi sih, ini yang Farhan tahu. Kalau yang kalian tahu gimana? Jangan lupa follow dan subscribe kalau kalian butuh info kesehatan secara gratis. Sampai jumpa!